Jangan menjadi khalik, maka bertuhanlah kepada Allah, maka bergurulah kepada Allah. Untuk saya pribadi, saya memang tidak mencari murid, saya memang tidak mencari santri, akan tetapi saya hanya mencari sahabat fi sabilillah, sahabat yang mau diajak bareng-bareng menuju jalan fi sabilillah, di jalan Allah. Meskipun kita tidak pernah bertemu secara empat mata, yang terpenting Anda faham akan apa yang dipaparkan. Itulah tanda bahwa Allah ridho kepada diri kita. Ketika kita belajar kepada sosok manusia, dan ketika kita dipaparkan oleh sosok sang guru, dan ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan, apakah itu bermanfaat buat Anda, meskipun Anda bertatap muka kepada guru Anda, akan tetapi sang guru tidak bisa menunjukkan jalan fisabilillah kepada Anda. Meskipun Anda bertemu tatap muka, kira-kira apa ada manfaatnya buat Anda? Nah, ketika Anda mencari paparan di YouTube atau di WhatsApp, akan tetapi Anda bisa menangkap, Anda bisa memahami, dan bisa membuat Anda sadar bahwa hidup ini Allah. Apakah ini tidak lebih bermanfaat? Tidak lebih bermanfaat meskipun kita tidak pernah bertemu. Pada intinya, semua pemahaman itu tandanya Allah telah ridho kepada kita. Tinggal kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Yakni mengaplikasikan di dalam bertapa, berzuhud, berkhulwat, yakni bertapanya hati dari selain Allah. Meskipun kita berada di tempat keramaian, badan kita berada di tempat keramaian, tapi hati kita tetap bertapa di dalamnya. Hati kita jangan sampai keluar dari diri kita. Hati tetap memandang, hati tetap menyaksikan bahwa hiduplah yang memerankan badan ini. Hiduplah yang menciptakan keadaan-keadaan di sekitar kita ini. Pahamilah itu. Jadi, di sisi Allah, terkadang Allah melimpahkan kepahaman kepada hambanya tanpa melalui guru sosok manusia. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang terpenting, Anda sudah memahami bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Bahwa hidup inilah hayatullah, hidup inilah Allah. Ketika datang kepahaman pada hati Anda, jangan Anda mengira bahwa yang paham itu diri manusia Anda. Yang memahami, yang mengerti akan hakikat makrifat, jangan sampai manusia Anda yang merasa paham atas semua paparan-paparan yang sudah dipaparkan. Kembalikanlah kepada hayatullah, bahwa yang memahamkan adalah hidup itu sendiri. Hayatullah sendiri,
bukan badan-badan kita yang paham. Karena badan-badan kita ini mati, bagaimana bisa paham? Jadi yang paham Allah, ya Allah. Yang paham hidup, ya hidup. Jika tak ada Allah, maka tak akan ada paham. Jika tak ada hidup, maka tak akan ada paham tentang hidup. Kenapa Anda tahu hidup? Karena Anda hidup. Jadi, kenalilah hidup dengan hidup. Kenalilah Allah dengan Allah. Jadi, tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa memahasucikan Allah kecuali Allah. Ya, hidup itu sendiri. Begitulah sahabat, kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan ataupun penjelasan mengenai dengan cara berguru dan kepentingan untuk berguru yang memberikan kita paham ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada persoalan yang saya kemukakan untuk setakat ini. Cuma saya mohon izinlah untuk kutip ilmu ini. Mudah-mudahan ada barokahnya kepada diri saya sendiri dan bermanfaat untuk saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil ruang masa untuk bertanya kepada Mas seperti mana yang selalu diceritakan mana-mana perguruan ataupun sama ada melalui media sosial berkaitan dengan mengenal diri, yaitu selalu disebut yang ada kaitan dengan mengenal diri tentang para malaikat, jin, iblis, ataupun setan. Jadi mungkin boleh juga kalau dapat Mas berkesempatan untuk memberi sedikit pencerahan di manakah yang dikatakan ataupun yang dimaksudkan dengan sosoknya para malaikat ini. Contoh Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Begitu juga dengan awal kejadian manusia yang melibatkan bumi, air, api, angin. Dan seperti yang saya terangkan tadi, yaitu iblis ataupun setan. Jadi mohon diberikan pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan khalifah-khalifah di bumi. Jadi diciptakannya malaikat dan diciptakannya setan dan iblis hanya untuk manusia. Jadi tanpa ada manusia, malaikat dan iblis tidak akan wujud, tidak ada. Jadi adanya malaikat dan iblis karena ada manusia. Diperuntukkan
buat manusia untuk menguji manusia. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Israfil membawa rezeki, malaikat Mikail membawa rezeki, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa. Keempat malaikat itulah saudaranya manusia, karena keempatnya selalu mengiringi manusia. Yang dikatakan istilah di bahasa Jawa begini, dulur papat limo pancer. Jadi dulur papat itu panceri porosnya kepada hidup. Karena hakikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu ya Allah. No battery. Tanpa Allah, tanpa hidup, maka sesebutan malaikat Jibril, Mikail, No battery. pun tidak ada. Mari kita buktikan keberadaan No battery. itu di dalam diri kita. Malaikat Jibril bertugas membawa wahyu, bertugas No battery. hikmah, kefahaman ilmu hikmah kepada manusia. Ketika kita mendengarkan paparan, ketika kita berguru, ada suatu pemahaman di hati tentang ketuhanan. Seolah-olah kita ini dipahamkan tentang babakan hakikat dan makrifatnya. Inilah yang dimaksud malaikat Jibril, yakni datangnya kefahaman akan tentang ilmu ilahiyah kepada sang hamba yang sedang mencari Tuhannya. Jadi ketika kita memahami sebuah paparan dan mengaplikasikan sebuah paparan, itulah hakikat Jibril. Jadi sosok Jibril itu ya sesebutan saja yang disebutkan oleh Allah. Pada intinya panggung sandiwaranya Allah, ceritanya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud malaikat Jibril yang selalu memberikan kepahaman tentang ilmu ketuhanan. Terus malaikat Mikail yang membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Coba kita rasakan di dalam kehidupan ini setiap hari. Kita selalu diberi rezeki, rezeki nafas, rezeki kesehatan, rezeki dunia. Siapakah yang mendatangkan itu? Siapakah yang membagikan itu? Itu kan Mikail. Nah, itulah yang dimaksud Mikail. Kita setiap hari menerima rezeki dari Allah. Makan, minum, dan sebagainya. Bisa dipahami kira-kira? Sudah kita rasakan setiap hari Mikail itu. Terus Israfil meniup sangkakala, yakni ketika kita sudah dipahamkan oleh Allah bahwa hidup ini Allah, maka sang hamba sudah meniupkan trompet peperangan. Trompet peperangan melawan iblis dan setan yang nyata sebagai musuh manusianya.
Karena selama ini sebelum kenal Allah, hambanya ini mati. Dalam keadaan mati di sisi Allah. Mati apanya? Bukan mati badannya. Akan tetapi yang mati jiwanya. Mati kesadarannya akan bertuhan. Karena selama ini yang jadi Allah, yang berposisi menjadi Tuhan adalah diri yang fana. Yakni hambanya lah yang berposisi menjadi Tuhan. Karena selama ini hambanya lah yang merasa dirinya yang wujud. Hambanya lah yang merasa dirinya yang hidup. Hambanya lah yang merasa dirinya yang berkuasa. Dan sebagainya. Semuanya diaku-akui sebagai sifat diri manusianya. Inilah kematian di sisi Allah. Kematian jiwanya. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ketika hamba sudah difahamkan oleh Allah tentang ilmu hakikat dan makrifat, maka ditiupkanlah trompet peperangan untuk melawan hawa nafsu, iblis dan setan serta dajjalnya. Karena dajjal itu sesungguhnya secara hakikatnya, untuk secara syariatnya memang dajjal itu ya berupa dohir manusia, berupa bentuk makhluk yang kapan datangnya tidak tahu. Akan tetapi dajjal di sisi Allah itu sudah ada, sudah wujud, sudah nyata sejak Nabi Adam diciptakan hingga saat ini sampai akhir zaman. Dajjal itu sudah nyata, sudah ada. Allah selalu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku, hindarkanlah kami dari fitnahnya Dajjal. Coba kita renungkan, coba kita hayati. Bila fitnahnya Dajjal saja sudah datang, bagaimana mungkin Dajjalnya tidak wujud? Berarti ketika fitnahnya saja sudah datang, berarti Dajjalnya kan sudah wujud, sudah nyata keberadaannya. Jadi yang dimaksud Dajjal itu siapa? Yang dimaksud Dajjal itu adalah yang memakan buah khuldi. Yakni manusia ketika datang detik-detik akil balik, maka seluruh manusia memakan buah terlarang, buah larangan, buah yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Apakah buah larangan itu? Buah larangan itu adalah buah pengakuan diriku yang hidup, diriku badan ini, dirikulah yang ibadah, dirikulah yang sholat, dirikulah yang berilmu, dan sebagainya. Inilah buah khuldi itu, buah terlarang itu yang tidak boleh, yang haram dimakan oleh manusia, yakni haram diakui sebagai sifat manusianya. Inilah ketika manusia sudah memakan buah khuldi, inilah hakikat dajjalnya. Yakni hawa nafsu mulai mengaku-ngakui ketika datang detik-detik akil balik, disitulah hakikat manusia dilahirkan. Bukan saat bayi. Syariatnya memang saat bayi. Akan tetapi hakikatnya manusia didatangkan oleh Allah sebagai tamu di dalam hidup dan badan ini hanya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Di dalamnya hamba tidak boleh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di dalamnya hamba tidak boleh mensekutukan Allah dengan dirinya, yakni syirik, tidak boleh syirik. Karena hakikat Masjidil Haram itu adalah badan-badan ini, badan yang suci ketika badan belum teraku-akui oleh badan manusianya.
Dan Baitullah adalah hidup ini. Ketika hidup masih belum teraku-akui hidup manusianya. Di saat bayi. Nah, ketika Dajjal mulai menguasai hidup dan badan ini sebagai miliknya, disitulah Dajjal atau hawa nafsu diri manusia ini sudah mulai mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Tapi selama ini kita tidak menyadarinya. Karena selama ini hati kita dibutakan oleh Allah. Hati kita selama ini buta. Dan Dajjal selamanya atau hawa nafsu selamanya tak akan ridho, tak akan rela bila menyembah kepada Allah. Maksudnya selamanya Dajjal, selamanya hawa nafsu ini beribadah dan sholatnya pasti lil nafsi. Praktek hatinya li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Karena selama ini seluruh ibadah dan sholatnya masih teraku-akui sebagai sholat dan ibadah hambanya yang merasa bisa melakukannya. Inilah yang dimaksud Dajjal. Fitnah-fitnahnya Dajjal itu yakni hati selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Dajjal itu matanya satu. Mata hati dan mata dohirnya sinkron bersatu, yakni selalu memandang dunia, memandang diri manusianya. Jadi Dajjal itu mata hatinya picek. Jadi di syariat digambarkan matanya ada dua tapi yang satu buta. Yang dimaksud buta itu buta mata hatinya. Karena mata hatinya buta akan Tuhannya. Karena dirinya selalu ingin jadi Tuhan. Seolah-olah dialah yang menguasai segala bentuk tindak lakunya badan. Inilah yang dimaksud hakikatnya Dajjal. Siapa? Yakni diri kita sendiri ketika kita masih berkedudukan mentuhani hidup dan badan ini. Sebelum kita mengenal Allah yang maha hidup. Dan siapakah setan itu? Setan dan iblis itu katanya mayoritas manusia, katanya mayoritas ulama, mayoritas ustadz, semuanya kebanyakan bilang bahwa iblis dan setan itu gaib. Gaib keberadaannya, yakni makhluk gaib. Memang gaib karena tidak tampak, karena tidak ada bagi diri manusianya. Namun bagi manusia yang sudah dibukakan oleh Allah mata hatinya, maka nyatalah, maka wujudlah, maka tampaklah iblis dan setan itu wujud zatnya. Siapa sebenarnya iblis dan setan itu? Di dalam Al-Quran sudah seringkali Allah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Bukan yang gaib, yang nyata kata Allah. Jadi siapakah hakikat iblis dan setan itu? Hakikat iblis dan setan itu tak lain dan tak bukan adalah diri manusia kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini, yang merasa menjadi pemilik hidup dan badan. Inilah yang dimaksud iblis dan setan. Ya Abdul Halimnya inilah iblis dan setan. Ketika Abdul Halim ini masih merasa diri Abdul Halimnya yang wujud, masih berasa diri Abdul Halimnya yang hidup, diri masih berasa Abdul Halimnya yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa bekerja, yang bisa naik motor, yang bisa ke sawah, yang bisa
ke dapur untuk memasak, selama diri manusia kita akui bahwa diri manusianya lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan, inilah yang dimaksud iblis dan setan yang selalu mengaku-ngakui menjadi penguasa di dalamnya. Maka iblis dan setan ini selamanya tak akan mau, tak akan rela, tak akan ridho bersujud kepada Adam. Yakni yang dimaksud Adam ini bukan Nabi Adam sosok manusianya. Yang dimaksud Adam itu kan artinya tidak ada. Maka dari itu hawa nafsu, dajjal, iblis dan setan, 4 sekawan ini tidak akan rela bahwa bila dirinya dikatakan tidak ada. Karena iblis, setan, hawa nafsu ini selalu mengaku-akui bahwa dirinya lah yang ada, dirinya lah yang wujud, dan Allah digoibkan. Jadi iblis, setan, hawa nafsu, dan dajjal ini selamanya tidak rela, tidak ridho bila ada kekuasaan Allah di hatinya. Maka pasti mereka tidak akan ridho bila ada Allah lagi memasak, Allah lagi bekerja, Allah lagi naik motor, Allah lagi merokok, Allah lagi minum kopi. Maka hatinya tidak akan ridho bila ada kekuatan lain selain dirinya. Karena apa? Karena katanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu yang membuat belenggu hati para manusia yang belum mengenal Allah. Karena selama ini kita hanya memandang makhluk, kita memandang dohir, kita memandang badan, kita luput memandang yang laisa kamislihi syai'un, yakni kehidupan ini, yakni hayatullah. Bila kita sudah bisa memandang, bila kita sudah bisa menyaksikan Allah, maka yang mengadakan, maka yang mewujudkan segala sesuatu, tingkah lakunya badan ini, ya Allah itu sendiri. Karena selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan badan-badan manusia kita sendiri yang merasa kuat, maka tidak akan ridho dan rela bila ada Allah yang menguasai badan-badan manusia ini. Jadi belenggunya adalah di dalam kehidupan. Selama hidup ini masih teraku-akui oleh hidup dajjalnya, hidup setannya, hidup iblisnya, hidup hawa nafsunya, maka selamanya hamba tidak akan bisa pernah menyembah Tuhannya, mengabdi kepada Tuhannya. Hambanya tidak akan rela dan ridho kembali kepada keadamannya, ketiadaannya. Maka dari itu Allah hanya memberi hidayah dan rahmatnya kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Demikian sahabat. Jadi pada intinya iblis dan setan itu ya kita sendiri. Nah, nyata bukan? Abdul Halim atau Anda sendiri, badan Anda kan nyata. Itulah setannya. Maka harus kita perangi. Maksudnya kita tiadakan, kita goibkan diri kita di dalam laku zuhud kita, di dalam laku hening kita, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya. Kita goibkan kewujudan diri manusia kita seperti layaknya kita menggoibkan Allah. Nyatakanlah Allah, goibkanlah diri kemanusiaan kita. Bahwa sejatinya hakikat diri manusia kita adalah fana, adam, dan mati. Disitulah tempat manusia kembali
kembali ke asalnya. Adam kembali ke Adam. Wal awalu wal akhiru, dialah Allah yang maha wujud, yang maha hidup, yang awal dan yang akhir. Maka nampaklah, maka jelaslah, maka nyatalah siapakah malaikat-malaikat itu dan siapakah setan-setan itu bagi hamba yang sudah kembali ke adamannya, bahwa yang wujud hanya la maujudan illallah.